Halo, kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib. Nah, pada kali ini kita akan kembali membahas materi mengenai peluang. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian nonton dulu ya video yang bagian pertamanya. Oke, nah sekarang kalian lihat di bagian layar kalian sudah muncul ada dua gambar yang ada kaitannya nih dengan peluang. Di yang gambar pertama, itu ada dua tim yang sedang bertanding dalam pertandingan sepak bola. Di pertandingan sepak bola, biasanya di awal pertandingan itu setiap tim akan menghadap wasit untuk mengundi siapakah tim yang akan memegang bola terlebih dahulu. Nah, ini memegang bola dalam artian akan memulai permainan ya. Nah, nanti salah satu tim itu akan memilih antara dua pilihan, apakah kepala atau ekor, head or tail. Nah, peluang setiap tim untuk bisa memperoleh pilihannya, jadi kalau di sebuah koin itu ada dua sisi, head or tail. Kalau misalnya tim merah memilih head, maka peluang muncul head atau kepala pada koin itu adalah 1/2, teman-teman. Kenapa? Karena dalam sebuah koin itu hanya ada satu bagian kepala, ya, sisi kepala, sedangkan untuk keseluruhannya ada dua, jadi peluangnya 1/2. Nah, sedangkan di gambar yang satunya itu tentang dadu. Tentu kalian pernah dong ya main ular tangga. Nah, pada permainan ular tangga itu ada menggunakan media dadu. Dadu ini berbentuk kubus ya teman-teman. Jadi di kubus atau di dadu ini ada 6 sisi, di mana setiap sisinya itu ada titik-titik. Nah, ada satu sisi yang mempunyai 1 titik, ada satu sisi yang memiliki 2 titik, ada yang memiliki 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan 6 titik. Nah, untuk kedepannya kita akan sebut titik-titik ini sebagai angka ya. Jadi nanti pada sisi yang ada titiknya 1 kita akan sebut itu angka 1, sisi yang punya titiknya 2 kita sebut angka 2 dan seterusnya. Nah, istilah-istilah nih yang perlu kalian pahami dulu sebelum kita memulai materi peluang. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan dinotasikan dengan S. Jadi kayak tadi misalnya pada koin yang disebut ruang sampel itu apa? Sisi kepala dan sisi ekor. Sedangkan kejadian itu adalah himpunannya bagian dari suatu ruang sampel. Misalnya kejadian munculnya kepala pada pelemparan koin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita kasih contoh nih. Contoh yang pertama. Percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, itu percobaannya, pelemparan sebuah dadu. Berarti ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi NS atau banyaknya anggota pada ruang sampel adalah 6. Sedangkan titik sampelnya itu adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kemudian kejadian, misalnya nih kejadiannya adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Jadi A itu anggotanya siapa aja? 2, 3, 5. Jadi banyaknya anggota A atau NA adalah 3. Sekarang menentukan ruang sampel. Misalnya pada pelemparan satu keping koin. Nanti untuk kedepannya kita akan sebut satu buah keping koin itu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Nanti disimbolkan dengan A dan G. Sedangkan pada pelemparan sebuah dadu tadi kita sudah bahas bahwa ada 6 sisi. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, bagaimana kalau pelemparan 2 buah koin? Bagaimana kalau pelemparan itu terjadi pada 2 dadu? Nah, ini contoh membuat
tabel untuk pelemparan 2 buah koin, teman-teman. Jadi pada koin yang pertama itu ada sisi angka dan gambar. Koin kedua juga sama, ada sisi angka dan gambar. Sehingga untuk menentukan ruang sampelnya itu ada angka-angka, gambar angka gambar, dan gambar-gambar. Sehingga dapat kita tulis ruang sampelnya adalah AA, GA, AG, dan GG. Sehingga NS-nya adalah 4. Nah, kemudian untuk pelemparan 2 buah dadu, bagaimana nih? Nah, di sini saya membedakan ada dadu warna hitam dan dadu warna merah ya. Untuk dadu warna hitam itu pasti ada 6 sisi. Dadu merah juga ada 6 sisi. Nah, sekarang kalau mereka misalnya disilangkan sehingga diperoleh 36 kemungkinan. Ya, jadi NS-nya adalah 36. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika 3 buah koin ya? Berapa NS-nya? Nah, kamu untuk membuat 3 buah koin, banyaknya ruang sampel, kita bisa menggunakan diagram pohon seperti ini. Nah, misalnya nih pelemparan 3 buah koin. Jadi koin pertama kan ada 2 kemungkinan, bisa angka, bisa gambar. Koin yang kedua juga sama, ada 2 kemungkinan, kalau nggak angka ya gambar. Begitu juga dengan koin ketiga. Jadi kalau misalnya koin pertama muncul angka, berarti pada saat koin kedua dilempar ada 2 kemungkinan lagi, bisa angka, bisa gambar. Kalau koin pertama angka, koin kedua angka, maka koin ketiga yang dilempar bisa 2 kemungkinan lagi, bisa angka, bisa gambar. Sehingga totalnya itu jadi 8 kemungkinan, teman-teman. Ada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Jadi sebenarnya gimana sih cara menentukan banyak ruang sampel? Nah, ingat ya, tadi pada saat pelemparan 1 koin itu ada 2 ruang sampel. Pada saat pelemparan 2 buah koin ada 4 ruang sampel. Sedangkan kalau 3 koin ada 8. Nah, berarti bisa kita rumuskan banyaknya ruang sampel atau NS itu sama dengan banyaknya titik sampel pada objek itu dipangkatkan banyaknya objek. Misalnya tadi pada pelemparan 1 koin berarti 1 buah koin kan punya 2 sisi. Dan objeknya ada 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kalau misalnya pelemparan 2 buah koin, berarti ada 2 dipangkatkan 2. Karena ada 2 objeknya. Jadi sama dengan 4. Kalau misalnya 3 koin, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau misalnya dadu nih, kalau 1 buah dadu berarti 6 pangkat 1 karena ada 6 sisi kan pada sebuah dadu. Kalau 2 dadu berarti 6 dipangkatkan 2 sama dengan 36. Gimana kalau 3 buah dadu? Nah, dijawab ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang rumus peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Jadi PA itu sama dengan NA per NS. Nah, gimana nih cara menjawab berapa peluang tim Indonesia dapat memilih arah atau bagian lapangan mana yang ingin mereka mainkan? Nah, tadi ya kita sudah bahas di depan kalau misalnya pada koin itu ada 2 sisi, sedangkan salah satu tim cuma boleh pilih 1. Berarti peluangnya untuk bisa memilih arah atau bagian lapangan mana yang ingin mereka mainkan adalah 1/2. Nah, nih gambar yang kedua, untuk memenangkan permainan ular tangga, ayah hanya memerlukan 5 langkah lagi. Saat pelemparan dadu, peluang muncul angka 5 adalah, nah ingat pada sebuah dadu, angka 5 itu ada 1. Sedangkan seluruh sisinya ada 6. Jadi peluang untuk mendapatkan angka 5 pada sebuah dadu adalah 1/6. Nah, bagaimana dengan soal ini teman-teman? 2 dadu dilemparkan secara bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah, nah di sini udah saya buatkan tabel di mana ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah hasil penjumlahan dari mata dadu yang muncul. Misalnya di sini ya, di sini kan muncul mata dadu 1,
sehingga kalau dijumlahkan jadi hasilnya 2. Kalau yang ini muncul mata dadu 2,1 sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 3. Kalau yang ini, yang 4 ini berarti muncul mata dadu 3,1 hasilnya 4 dan seterusnya. Untuk yang 12 berarti muncul mata dadu 6,6. Nah, sekarang kita kan pengen cari yang berjumlah 8. Berarti yang berjumlah 8 ada 5 kemungkinan nih. Yang pertama 6,2, 5,3, 4,4, 3,5, dan 2,6. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah 5/36. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan. Pada sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 6 bola putih. Akan diambil 1 buah bola dari dalam kotak. Peluang terambilnya bola berwarna putih adalah, nah, sama kayak tadi ya, rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. Kejadian yang diharapkan adalah terambil bola warna putih, teman-teman. Nah, bola warna putih ada 6 kan? Sedangkan banyak kejadian yang mungkin itu adalah semua bola yang ada di dalam kotak. Berarti NS-nya adalah 3 ditambah 6. Total bola di dalam kotak. Jadi ada 9. Sedangkan NA-nya adalah yang berwarna putih saja, yaitu 6. Sehingga peluangnya sama dengan 6/9. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian yang terjadi dari sekian banyak percobaan. Nah, kalau misalnya kita berharap nih muncul angka pada 100 kali pelemparan koin. Peluang muncul angka pada sebuah koin adalah 1/2 kan. Nah, sedangkan pelemparannya 100 kali. Berarti dari 100 kali percobaan itu diharapkan 50 kali itu adalah muncul angka. Jadi rumus dari frekuensi harapan adalah peluang dari kejadian itu dikali dengan banyaknya percobaan. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai materi kita hari ini. Nanti ditunggu ya untuk video berikutnya tentang materi peluang. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.